warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadirin Ipari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang maha ghafur atas rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat memasuki bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupa juga salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan juga kepada keluarganya kanjeng Nabi, sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul husna yaumil qiyamah. 2 bulan ke belakang kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta keberkahan atas bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan di mana bulan tersebut bulannya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Dengan berkahnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga kita memasuki bulan mulia ini, maka ketika kita sudah berada di bulan yang sangat mulia ini, apa yang kita lakukan? Lalu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah bagi kita semuanya untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita ajak untuk bekerja sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjibaku dengan nafsu kita untuk menjadikan nafsu yang baik, nafsu yang positif, agar bisa menghantarkan, agar dapat menghantarkan kepada tujuan diperintahkannya ibadah berpuasa, yaitu untuk mencapai derajat insan muttaqin, insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Awal mula disyariatkannya ibadah puasa, ketika itu Allah menciptakan makhluk yang disebut dengan akal dan juga nafsu. Begitu akal diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil akal tersebut, maka akal tersebut memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pergi sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah ta'ala, maka Allah bertanya kepada akal, man anta wa man ana. Fa'ajib, maka akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Karakter akal luar biasa, dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ikuti, dia lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, siapa engkau dan siapa aku? Maka
berakal menjawab, aku adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Rabb. Ketika Allah telah menciptakan nafsu, nafsu pun sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akbil, akbil, falam tujibu. Nafsu tidak menjawab daripada seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kembali memanggil dan bertanya kepada nafsu, man anti waman ana. Maka nafsu menjawab, anta anta wa ana ana. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan siksaan kepada nafsu, dibawa ke jurang neraka jahanam, lalu disiksa selama mi'at sana, 100 tahun. Maka setelah 100 tahun, maka Allah panggil kembali nafsu untuk kedua kalinya. Kemudian Allah pun bertanya, man anti wa man ana. Lalu nafsu pun menjawab dengan jawaban sebagaimana pertanyaan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta anta wa ana ana. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kembali nafsu ke neraka. Namun neraka ini berbeda dengan neraka yang lainnya yang disebut dengan narul jur, neraka lapar. Berapa tahun? Selama 100 tahun, mi'at sama. Kemudian setelah 100 tahun dipanggil kembali Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ditanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga pertanyaan yang sama. Man anti wa man ana. Maka nafsu pun menjawab, anna abduka ad-dhaif wa anta rabbi. Saya adalah hamba-Mu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku. Dari hikmah tersebut bahwa nafsu akan melemah, nafsu akan terkendalikan oleh kita ketika dalam keadaan berpuasa. Hadirin Ipari TV, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ketahui dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum al-ba'a falitajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa illam yastati fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijab. Wahai para pemuda, apabila engkau sudah mampu untuk menikah, apabila engkau sudah mampu untuk jawaz, maka bersegeralah untuk menikah. Maka sesungguhnya menikah itu adalah untuk menundukkan pandangan, menjaga farji, menjaga kehormatan. Fa illam yastati, maka apabila belum mampu untuk menunaikan nikah, fa alaihi bis-shaum, maka berpuasalah, karena sesungguhnya dengan berpuasa akan mengendalikan hawa nafsu, birahi dan syahwat manusia. Maka oleh karena itu, tingkatan nafsu menurut Imam Al-Ghazali, secara garis besar ada 4 tingkatan nafsu menurut Imam Al-Ghazali. Yang paling terendah, itu adalah di nomor 4, yaitu nafsu yang negatif yang disebut dengan nafsu amal. Di atasnya satu tingkat yang tidak begitu negatif, ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Di atasnya sedikit yang sudah mulai positif namun tidak mencapai kesempurnaan, yang disebut nafsu mulahamah. Yang paling baik, paling sempurna adalah nafsul mutmainnah. Hadirin Ipari TV, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
mudah-mudahan dengan berada di bulan suci Ramadan ini merupakan madrasah bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah berpuasa. Kita bermunajat, memohon pertolongan kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah untuk tetap diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya ibadah puasa awan, tapi menjadi ibadah puasa yang khas ataupun khas bil khas. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menjadi hamba-hamba yang kuat, hamba-hamba yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dengan metode berpuasa. Insya Allah ke depan kita sudah menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan dan juga menghantarkan nafsu kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf daripada segala kesalahan, kealfaan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.